dalam cara YouTube merekomendasikan video pada tahun 2025. Buat kamu yang baru mulai di YouTube atau bahkan yang sudah lama berkarya, perubahan ini akan mempengaruhi bagaimana video kamu muncul di beranda penonton. Selamat datang di tutorial terbaru. Kali ini kita akan membahas perubahan besar dalam cara YouTube merekomendasikan video pada tahun 2025. Buat kamu yang baru mulai di YouTube atau bahkan yang sudah lama berkarya, perubahan ini akan mempengaruhi bagaimana video kamu muncul di beranda penonton. Apa yang baru? Apa yang harus kamu lakukan? Dan apa yang harus kamu ketahui? Semua akan dibahas di sini. YouTube 2025, cara baru rekomendasi video yang harus kamu tahu. Ada 7 poin. Poin pertama dan nomor satunya, rekomendasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Apa yang berubah dulu dan sekarang? Dulu YouTube cuma mengandalkan apa yang sudah kamu tonton untuk merekomendasikan video kamu. Misalnya, kalau kamu sering nonton video tentang masakan, YouTube akan terus memberi video masakan. Tapi sekarang, YouTube 2025 lebih pintar. Sistem rekomendasinya melihat bukan hanya apa yang kamu tonton, tapi juga kebiasaan kamu menonton. Apakah kamu lebih suka video pendek atau video panjang? Apakah kamu cenderung menonton video di pagi hari atau malam hari? Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Dengan pemahaman YouTube tentang kebiasaan menonton, video kamu akan lebih mudah ditemukan oleh orang yang punya kebiasaan menonton yang sama. Jadi, kalau kamu bisa memprediksi kapan audiensmu aktif, kamu bisa lebih tepat memilih waktu. Aku berikan contoh praktisnya. Kalau kamu tahu penontonmu sering nonton video motivasi di pagi hari, coba unggah video kamu sekitar jam tersebut agar lebih besar peluang video kamu muncul di beranda mereka. 2. Rekomendasi berdasarkan interaksi sosial. Apa yang berubah dulu dan sekarang? Aku jelaskan, sekarang YouTube tahun 2025 akan lebih banyak memberi rekomendasi berdasarkan apa yang teman atau orang yang kamu ikuti, tonton atau sukai. Jadi, jika temanmu sering menonton video tentang tips parenting, kamu juga berpeluang melihat video serupa di beranda kamu. Bahkan, kalau kamu belum pernah menonton sebelumnya. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Ini artinya kamu bisa memanfaatkan kekuatan sosial untuk memperkenalkan video kamu. Jika video kamu menarik banyak orang dan mereka mulai berbagi, memberi like atau berkomentar, peluang video kamu muncul. Contoh praktisnya, ajak audiens untuk membagikan video kamu atau berkomentar. Semakin banyak interaksi yang terjadi, semakin besar peluang video kamu dilihat oleh orang lain. Seperti jangan lupa like ya. Jika video ini bermanfaat, tulis komentar di kolom komentar dan jangan lupa di share. 3. Rekomendasi berdasarkan kualitas, bukan hanya durasi tonton. Apa yang berubah dulu dan sekarang? Dulu, YouTube lebih fokus pada durasi menonton, yaitu berapa lama orang menonton video kamu. Tapi sekarang, YouTube mulai fokus pada kualitas. Jadi, meskipun seseorang menonton video kamu dalam waktu lama, itu tidak cukup jika mereka hanya menonton tanpa berinteraksi, seperti memberi like atau berkomentar. Video kamu tidak akan punya peringkat yang tinggi di sistem rekomendasi. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Fokuslah pada kualitas konten yang mengundang interaksi, video yang bisa memancing komentar, pertanyaan atau bahkan diskusi, akan memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan ke penonton lain.
Aku kasih contoh praktisnya. Cobalah untuk membuat video yang mengundang audiens untuk memberi pendapat atau berbagi pengalaman mereka. Misalnya, video tutorial dengan akhir yang mengajak penonton untuk mencoba dan berbagi hasilnya di komentar. 4. Rekomendasi berdasarkan kepuasan pengguna. Apa yang berubah dulu dan sekarang? YouTube terkini di tahun 2025 ini lebih memperhatikan apakah penonton merasa puas setelah menonton video. Jika penonton merasa video kamu memberikan nilai, mereka akan lebih cenderung memberikan feedback positif, dan ini akan membantu video kamu muncul lebih sering direkomendasikan. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Penting banget untuk menciptakan video yang memberi manfaat atau hiburan yang nyata untuk penonton. Semakin puas penonton, semakin besar kemungkinan mereka akan menyarankan video kamu ke orang lain atau bahkan berlangganan di saluran channel kamu. Aku berikan contoh praktisnya. Buat konten yang relevan dan bermanfaat. Misalnya, jika kamu membuat tutorial, pastikan penonton merasa mereka mendapatkan ilmu, mereka belajar sesuatu yang berguna setelah menonton video kamu. Yang kelima, mengoptimalkan metadata video, judul, deskripsi, dan tag. Apa yang berubah dulu dan sekarang? Sekarang sistem rekomendasi YouTube juga sangat memperhatikan metadata video, seperti judul, deskripsi, dan tag. Jadi, meskipun sistem rekomendasi semakin pintar, metadata yang tepat akan mempermudah video kamu ditemukan oleh orang yang sedang mencari topik yang kamu bahas. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Karena metadata sangatlah penting. Metadata yang tepat akan mempermudah YouTube mengetahui tentang video kamu. Gunakan kata kunci yang relevan dan pastikan judul serta deskripsi video kamu menjelaskan dengan jelas apa yang penonton bisa dapatkan dari video tersebut. Aku berikan contoh praktisnya. Jangan asal menulis judul, jangan juga asal menulis deskripsi dan tag. Gunakan kata-kata yang benar-benar menggambarkan konten video kamu. Seperti tutorial cara membuat kue coklat. Jangan hanya menulis cara membuat kue. Yang keenam, perubahan dalam prioritas video yang bermanfaat dan menghibur. Apa yang berubah? YouTube 2025 ini semakin mengutamakan video yang dianggap memberi manfaat atau hiburan yang nyata untuk audiens. Sistem rekomendasi kini mempertimbangkan faktor apakah video tersebut memberi dampak positif bagi penonton. Ini bisa berupa pengetahuan baru, pengalaman yang menyenangkan, atau bahkan membuat penonton merasa lebih terhubung dengan topik tertentu. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Sebagai kreator pemula, kamu harus mampu memahami audiens dan apa yang mereka cari dari konten kamu. Jika video kamu memberi solusi atau hiburan, mereka akan lebih cenderung untuk kembali menonton atau membagikan video tersebut. Aku berikan contoh praktisnya lagi. Misalnya, jika kamu membuat video mendekorasi rumah atau kerajinan tangan, pastikan audiens merasa mereka benar-benar belajar sesuatu yang baru dan bisa menerapkannya. Mereka mendapatkan dari video kamu. Video yang bermanfaat ini lebih berpotensi direkomendasikan oleh YouTube. 7. Membangun loyalitas audiens dengan konten berkualitas. Apa yang berubah dulu dan sekarang? YouTube sekarang di tahun 2025 lebih memperhatikan loyalitas audiens daripada sekedar angka view.
Ingat ya, di tahun 2025 ini YouTube lebih memprioritaskan video yang mendapat banyak penonton kembali dan penonton yang kembali berlangganan di saluran channel kamu. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Ya, untuk membangun saluran YouTube yang sukses, kamu perlu menciptakan audiens yang setia. Jangan hanya fokus pada mendapatkan view sesaat, tapi fokuslah pada kualitas yang membuat penonton ingin terus kembali dan melihat video-video terbaru dari kamu. Aku berikan contoh praktisnya. Konsisten dalam mengunggah video yang sesuai dengan minat audiensmu. Jika kamu membuat video berkaitan dengan hobi tertentu, pastikan kamu memberi lebih banyak konten berkualitas yang menginspirasi mereka untuk berlangganan. Yang terakhir, ke-8, YouTube menjaring konten berita atau tren yang terkait. Apa yang berubah dulu dan sekarang? Sekarang YouTube di tahun 2025 juga mulai menjaring dan merekomendasikan video yang relevan dengan tren terbaru atau berita terkini. Jika ada topik yang sedang viral, YouTube akan memprioritaskan video-video yang membahas topik tersebut secara real time. Kenapa ini penting untuk kreator pemula? Jika kamu bisa cepat beradaptasi dengan tren atau berita terkini, video kamu bisa lebih cepat muncul di beranda penonton yang sedang mencari informasi tersebut tentang video-video viral tersebut. Ini akan memberikan kesempatan lebih besar untuk menjangkau audiens baru. Aku berikan contoh praktisnya. Misalnya jika ada tren tertentu atau event besar yang sedang berlangsung, kamu bisa membuat video terkait tren tersebut agar video kamu lebih relevan dengan apa yang sedang dicari orang. Jadi sahabatku, konten kreator pemula yang ingin channelnya berkembang, ikutilah aturan YouTube 2025. Bukan hanya soal membuat video yang bagus, tetapi juga tentang bagaimana memahami perilaku audiens dan membuat video yang relevan dan bermanfaat bagi mereka. Jika kamu bisa beradaptasi dengan perubahan ini, peluang kamu untuk sukses di YouTube tahun 2025 ini semakin terbuka dan semakin besar. Jangan lupa untuk terus bereksperimen dan belajar dari feedback penonton. Setiap video adalah kesempatan baru untuk berkembang. Semoga tips ini membantu dan semoga sukses terus dengan saluran channel YouTube-mu di 2025 ini. Salam kompak, semangat